Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Kandria. Mengajar mata pelajaran PPKN, guru kelas 10, IPS 1 sampai dengan IPS 4. Saya akan menyampaikan materi bab 1, kelas 10, mengenai nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa yang dimaksud kekuasaan itu? Amati gambar berikut. Pejabat negara yang disebut pemerintah. Pemerintah bertugas menyelenggarakan pemerintah negara atau dengan kata lain mengelola kekuasaan negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Sebagai pemegang kekuasaan negara terdiri atas dua tingkatan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat dalam arti luas dilaksanakan oleh setiap lembaga negara yang tugas dan kewenangannya sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang lainnya. Pemerintahan pusat dalam arti sempit dilaksanakan oleh lembaga eksekutif yaitu Presiden, Wakil Presiden, Kementerian Negara, dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Pemerintahan daerah di Indonesia terdiri pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota. Pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala daerah dan DPRD. Sistem pembagian kekuasaan negara RI. Secara sederhana, kekuasaan diartikan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Contoh, kekuasaan negara merupakan kewenangan untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. Teori pembagian kekuasaan menurut John Locke dan Montesquieu. 3 macam kekuasaan menurut John Locke. Yang pertama, legislatif. Yang kedua, eksekutif. Yang ketiga, federatif. John Locke membagi 3 kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Kekuasaan federatif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Montesquieu menyempurnakan legislatif, eksekutif, yudikatif menjadi teori yang namanya teori trias politika. Montesquieu membagi 3 kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Pendapat yang dikemukakan oleh Montesquieu menyempurnakan pendapat dari John Locke.
Kekuasaan federatif oleh Montesquieu dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif dan fungsi mengadili atau yudikatif dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri. Ketiga kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda dan sifatnya terpisah. Oleh karena itu, teori Montesquieu ini dinamakan trias politika. Konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan. Pemisahan kekuasaan atau separation of power dan pembagian kekuasaan division of power. Pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam berbagai bagian, baik mengenai organnya maupun fungsinya. Bagaimana konsep pembagian kekuasaan yang dianut negara Indonesia? Pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian. Yang pertama, kekuasaan secara horizontal. Yang kedua, kekuasaan secara vertikal. Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembagian kekuasaan secara horizontal. Pembagian menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu. Legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat mulai mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan yang negara yang umumnya terdiri atas 3 jenis kekuasaan, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, menjadi 6 kekuasaan negara. Yang pertama, kekuasaan konstitutif. Kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintah negara. Yang ketiga, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Yang keempat, kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Terus yang berikutnya adalah kekuasaan yang kelima, eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Yang terakhir, yang keenam, kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Pembagian kekuasaan secara horizontal pada tingkatan pemerintahan daerah berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu antara pemerintah daerah, kepala daerah, wakil kepala daerah, dan DPRD. Pada tingkat provinsi, pembagian kekuasaan berlangsung antara pemerintah provinsi dan DPRD provinsi. Sedangkan kabupaten atau kota, pembagian kekuasaan berlangsung antara pemerintah kabupaten atau kota. Pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan.
dan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan. Yang kedua, seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. Yang ketiga, melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Anak-anakku yang saya cintai dan saya sayangi, serta yang saya bangga-banggakan, untuk materi kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian dan bisa dipelajari kembali. Andai kata kalian ada hal-hal yang tidak mengerti atau pahami, kalian bisa membuka referensi buku yang lainnya untuk menambah ilmu kalian. Dan anak-anakku, kalian saya berikan latihan soal. Nanti dikerjakan di rumah dan dikumpulkan paling lambat 1 minggu. Dan tugas ini nanti untuk nambah nilai kalian. Saya kira itu dulu dari materi dari Bu Kanti. Cukup sekian dan kurang lebihnya saya mohon maaf kalau andai kata ada kata-kata yang tidak bisa kalian pahami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.